Misteri kedekatan Bunda Putri dan sang men yang bongkar borok Cikeas, ditulis oleh Niha Alif dari siword.com. Lazim saya mengomentari seperti ini ya. Alhamdulillah 9 tahun saya memimpin negeri ini, saya hemat bicara untuk mengomentari komentar-komentar seperti itu. Tetapi kali ini lain, dan kalau tidak saya hentikan malam hari ini dalam arti saya berikan penjelasan yang benar, bisa saja rakyat kita bingung. Jangan-jangan berita itu benar. Begitu. Nah, kegagalan Pak SBY di dalam mengelola dan mengendalikan orang-orang di dalam Partai Demokrat itu saja sudah kelihatan. Partai Demokrat yang begitu kecil saja tidak bisa dia kendalikan. Bagaimana dia bisa mengendalikan negara sebesar Republik Indonesia ini? Yang jelas akhirnya perilaku korupsi ada di mana-mana. Karena Pak SBY juga tidak pernah berusaha untuk membangun narasi anti korupsi atau sistem anti korupsi. Dengan bukti satu map yang diserahkan ke kuasa hukumnya, atau kebenaran versi SBY yang selama ini kita tahu, meski banyak yang ragu. Banyak kasus zaman SBY yang bakal diungkap. Ataukah ini benar akan jadi pertanda robohnya dinasti politik Pak Mantan? SBY mau diklaim sebagai presiden lebih baik dari Pak Jokowi, nggak bisa. Karena sudah terjadi, sudah terlanjur buruk. Aib-aib sejarah ini akan terus dibuka selama orang-orang Demokrat masih membandingkan dan merasa Pak SBY lebih baik. Ya terserah kalian, kalau mau dibongkar, mari kita bongkar-bongkaran terus. Sebagai selingan berita politik, akhir-akhir ini media justru tengah menyorot hubungan segitiga putra Jokowi. Ada baiknya juga ketimbang pemberitaan seputar AHY yang hampir tak memiliki karakter pribadi. Penampilan AHY hanya copy-paste bapaknya saja. Jurus playing victim, baper dan prihatin kerap dipertontonkan. Sayang, beda SBY, beda pula AHY. Ungkapan keprihatinan AHY lebih tampak seperti orang emosi dan marah-marah ketimbang menempatkan diri sebagai orang teraniaya. Harapan SBY agar citranya turun ke anaknya harus pupus di tengah jalan. Maka tak heran kalau kemudian publik sudah sangat muak melihat tingkah mereka. AHY lebih cocok menampakkan karakter petarung ketimbang menempatkan diri sebagai korban. Apesnya lagi, dia sendiri akhirnya menjadi korban setelah menuduh dikudeta. KLB Deli Serdang telah membuka mata publik bahwa Demokrat bukan melulu milik SBY dan AHY, bahwa dalam diam banyak yang memiliki idolanya sendiri. Dalam hal ini, tentu Muldoko memiliki nilai lebih positif ketimbang AHY dari segi manapun. Tapi, kembali lagi, karena sang mantan masih haus kekuasaan, alih-alih legowo, ia justru hendak menabuh genderang perang. Tak pelak, justru aib-aibnya di masa lalu dibuka oleh netizen. Kedekatan keluarga Cikeas dengan Bunda Putri dan sang men kembali diungkit. Tak hanya nama Ibas, nama almarhum istri SBY juga sempat terseret kasus korupsi. Duh, kalau dua orang yang di samping bersuara bisa kiamat kelurahan Cikeas, tulis akun Facebook Ermi Hasan sambil menautkan gambar di bawah. Menurut beberapa media, kedua sosok tersebut sangat dekat dengan keluarga Cikeas, sama dengan Benjok yang diduga menjadi kampanye SBY. Sang men juga pembisnis yang ikut diduga mensponsori dana politik SBY. Sang men disebut terlibat dalam suap impor daging sapi yang ditangani oleh KPK. Sedangkan Bunda Putri disebut memiliki kedekatan dengan Ani Yudhoyono. Bunda Putri ikut mengatur fee dalam mega proyek Hambalang. Dirinya yang juga istri Pas Pampres menjadi pengikut setia keluarga Cikeas. Ternyata selain saksi-saksi kasus Hambalang yang menyeret Ibas seperti Nazarudin, Anas, Angelina Sondak, ada juga dua nama yang sempat menghebohkan. Sayang kasus besar seperti ini harus mentah lantaran Ketua KPK, Abraham Samad, memilih tak mau berurusan lebih jauh dengan keluarga Cikeas. Ini baru dua kasus yang terungkap. Belum lagi fee petrol yang juga mengalir ke Cikeas. Betapa serakahnya SBY yang memanfaatkan kekuasaan dengan terus-menerus menyedot uang negara ke tempatnya. Hingga tak menjabat pun, keserakahannya ia turunkan ke anak-anaknya. Pertama, menempatkan Ibas di posisi sekjen semaunya sendiri. Lalu menempatkan Agus di posisi ketum yang tak memiliki pengalaman matang di dunia politik. SBY juga disebut meminta jatah 9 miliar dari anggaran Jawa Timur untuk membangun museum keluarga di Pacitan. Dengan begitu serakahnya orang ini, sangatlah bodoh kalau masih ada yang mau bersimpati. Suara jeritan keprihatinan dan selalu merasa terzolimi sejatinya adalah bentuk ketamaannya. Yang ada dalam benak SBY hanya ia dan keluarganya.
Masa depan Cikeas dan aliran uang pribadi dengan menjual keprihatinan. Tak peduli dengan banyaknya warga miskin di Pacitan. Tak peduli betapa banyaknya kader Demokrat yang dipalak dan menjerit. Tak peduli juga dengan kawannya yang masuk bui. Asal keluarga Cikeas aman, maka tak ada yang ditakutkan. Menurut AHY, mereka yang melakukan KLB memiliki muka yang lebih kasar ketimbang tembok. Kalau begitu bapaknya yang kaya raya dan terus prihatin, memiliki muka lebih kasar ketimbang pasir dan kerikil, belum terlambat bagi pemerintahan Jokowi untuk membersihkan benalu negara, meski berstatus mantan presiden sekalipun. Sri Mulyani sudah menunjukkan taringnya ke anak cendana. Kini giliran memeriksa kembali kasus sang mantan yang melibatkan keluarga besar. Masih banyak aksi yang berkeliaran yang bisa dimintai keterangan tentang kejahatan mereka. Bisa dimulai dari sosok Bunda Putri dan sang men. Dilansir dari Kompas.com, Bunda Putri juga dikenal dengan nama Bu Pur atau Sylvia Soleha, istri Purnomo, kepala rumah tangga Cikeas. Sylvia Soleha adalah teman dekat Ibu Negara Ani Yudhoyono. Sylvia juga sering terlihat berada dalam rombongan Ibu Negara Ani Yudhoyono menghadiri berbagai kegiatan. Misalnya saat peringatan Hari Olahraga Nasional di gedung tenis indoor dan lain sebagainya. Sudah bukan rahasia lagi, banyak pejabat maupun pengusaha termasuk makelar proyek berusaha mendekati Sylvia. Sedangkan sosok sang men ternyata pernah dibicarakan Bambang Susatyo seperti diberitakan Merdeka.com. Nama sang men Cahya tiba-tiba muncul di pusaran korupsi kuota impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishak. Sang men disebut-sebut sebagai orang utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang mengambil jatah 40 miliar dari PT Indoguna Utama. Anggota Komisi 3 DPR, Bambang Susatyo, menyatakan bukan sebuah rahasia lagi jika sang men dekat dengan SBY. Sang men, kata dia, tak semisterius Bunda Putri yang juga diduga ikut terlibat dalam pusaran korupsi kuota impor daging sapi. Kita tunggu saja gebrakan Jokowi terhadap mantan elit penguasa. Kalau dulu sempat pesimis dengan ormas radikal, akhirnya kita tahu Jokowi sekali murka sudah bisa menghanguskan HTI FPI hingga ke akarnya. Mungkin saat ini Cendana dan Cikeas sedang tak sadar berada di atas kuali besar presiden. Seperti katak awalnya tercemplung air hangat, mereka tak sedikit pun khawatir dengan Jokowi. Barulah kalau api membesar, mereka akan merasa direbus hidup-hidup oleh presiden. Semoga harapan ini bisa segera terwujud dan mafia korup cepat di bumi hanguskan. Begitulah kura-kura.